Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, aku Febriani, siswa kelas 12. Nah, pada video kali ini aku akan menyampaikan materi ujian praktek aku yang berjudul Konflik Indonesia dan Sri Lanka. Dalam proses ini, penyusunan materi ini aku dibimbing oleh Ibu Dian Handayani, SPD MPD, selaku guru pembimbing, dan karena itu saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, arahannya, dan juga dukungannya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyiapkan materi ini dengan baik. Melalui podcast ini, saya berharap kita semua dapat memahami bagaimana sebuah konflik etnis dapat berkembang menjadi konflik yang besar, bahkan melibatkan dua negara yaitu India dan Sri Lanka. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Jadi guys, bayangkan kalau kita itu tinggal di sebuah negara yang kecil, yang indah, penuh dengan pantai dan kekayaan budaya. Namun di balik keindahan tersebut itu tersimpan konflik panjang dan berdarah. Nah, jadi inilah yang terjadi di India dan Sri Lanka. Konflik yang bermula dari masalah etnis ini bahkan melibatkan negara di sekitarnya yaitu India. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana konflik etnis di Sri Lanka dapat menyeret India ke dalam salah satu konflik paling rumit di kawasan Asia Selatan. India dan Sri Lanka hanya dipisahkan oleh laut sempit selebar 34 mil atau 55 km. Nah, awalnya kita harus mengenal dulu Sri Lanka. Nah, Sri Lanka ini merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di sebelah selatan India. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas, Sri Lanka ini memiliki keberagaman etnis yang tinggi. Penduduknya itu terbagi menjadi dua kelompok yang besar, yaitu etnis Sinhala yang berjumlah 70% penduduk, dan sebagian penduduknya itu beragama Buddha, serta etnis Tamil yang sekitar 15% penduduknya, dan mayoritas beragama Hindu serta Kristen. Permasalahan ini mulai muncul karena kelompok etnis Sinhala ini menguasai pemerintahan dan kekuasaan. Sementara itu, etnis Tamil itu sering malah terpinggirkan karena tidak mendapatkan perilaku yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, awal mula ketidakadilan ini setelah Sri Lanka itu merdeka dari Inggris pada tahun 1948, pemerintah yang mendominasikan oleh Sinhala mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang menurut etnis Tamil itu merugikan. Nah, bahasa Sinhala ini ditetapkan sebagai bahasa yang resmi negara, sementara bahasa Tamil tidak diakui. Selain itu, masyarakat Tamil itu dipersulit untuk masuk universitas, dan banyak posisi pekerjaan di pemerintahan hanya diperuntukkan oleh etnis Sinhala. Dan akibat kebijakan tersebut, etnis Tamil ini tidak merasa diperlakukan sebagai warga yang kelas 2 di tanah negara mereka sendiri. Karena aspirasi mereka itu tidak pernah didengar, dan sebagian dari etnis Tamil itu akhirnya mereka kayak memilih mengangkat senjata untuk etnis yang tadi. Nah, selanjutnya itu adalah munculnya LTTE dan Perang Sagara. Dari kondisi tersebut muncullah kelompok bersenjata yang bernama LTTE atau Liberal Tiger of Tamil, atau yang dikenal sebagai Macan Tamil. Nah, tujuannya utamanya itu kelompok ini adalah mendirikan negara Tamil merdeka yang bernama Tamil Eelam di wilayah utara Sri Lanka. Saat itu, itulah Sri Lanka itu terjerumus dalam perang saudara yang berlangsung selama puluhan tahun. Nah, tapi mengapa sih India itu bisa ikut campur dalam konflik ini? Nah, konflik ini itu tidak hanya berdampak pada Sri Lanka, tetapi juga menarik perhatian ini. Ya, hal ini disebabkan karena di wilayah selatan India itu, khususnya di Tamil Nadu, terdapat jutaan penduduk etnis Tamil yang merasa memiliki kesamaan identitas dengan etnis Tamil di Sri Lanka. India ini khawatir kalau konflik tersebut itu akan meluas dan mempengaruhi stabilitas di wilayahnya. Oleh karena itu, India berusaha terlibat sebagai penengah dalam konflik tersebut, dan pasukan perdamaian India pada tahun 1987. Nah, India ini mengirimkan pasukan yang bernama IPKF atau Indian Peacekeeping Force ke Sri Lanka dengan tujuan untuk melucuti senjata LTTE ini dan menciptakan perdamaian.
Namun kenyataan tidak sesuai dengan harapan India. Nah, pasukan India itu justru terlibat pertempuran langsung dengan LTTE guys, dan menyebabkan tuh ribuan tentara India dan warganya tewas. Nah, dari konflik tersebut itu terdapat dampak yang besar. Nah, konflik ini itu kayak berkepanjangan dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Lebih dari 100.000 orang kehilangan nyawa dan perekonomian Sri Lanka hancur, dan juga hubungan antara India dan Sri Lanka itu memburuk. Nah, puncak ketegangan ini tuh kayak terjadi pada tahun 1991 ketika mantan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi dibunuh oleh anggota LTTE. Nah, pada akhir perang pada tahun 2009, pemerintahan Sri Lanka itu berhasil mengalahkan LTTE. Pemimpin Macan Tamil itu tewas dalam perang saudara. Jadi perang itu secara resmi itu berakhir. Meskipun demikian, luka sosial itu masih tersimpan kayak tersisa hingga saat ini. Banyak warga Tamil itu kehilangan anggota keluarganya, tempat tinggal, serta hak mereka. Nah guys, dari konflik India dan Sri Lanka itu mereka mengajarkan kita satu hal yang penting, yaitu ketika suatu kelompok diperlakukan secara tidak adil, konflik dapat muncul dan bahkan melibatkan negara lain. Dan konflik ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dan diskriminatif dalam memicu kekerasan besar dan penderitaan bagi orang. Oleh karena itu, persatuan, dialog, dan penghormatan tanpa perbedaan merupakan jalan yang jauh lebih kuat dan bijaksana dibandingkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah suatu permasalahan. Oke guys, jadi setelah aku menjelaskan konflik India dan Sri Lanka itu, ada baiknya kita belajar dari suatu kesalahan itu dan untuk saling menghargai walaupun kita berbeda. Saya akhiri podcast saya hari ini karena segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.